DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan Rumah Sakit Jiwa Sofifi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Maluku Utara hari ini, Rabu 22 Oktober 2025 bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara beserta jajaran pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap rancangan APBD yang diajukan pemerintah provinsi. 9 fraksi menyoroti pemangkasan TKD pada Ranperda APBD tahun 2026. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin C. mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku Utara akan segera menindaklanjuti penyampaian pandangan umum setiap fraksi. Ya, jadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, pimpinan DPRD, khususnya pandangan-pandangan fraksi yang telah menyampaikan tadi. Kita semua berharap seperti itu karena pentingan pembangunan Maluku Utara. Saya kira seluruh pandangan fraksi akan ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD maupun tim TPD untuk menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh DPR sebagai bagian dari keinginan rakyat Maluku Utara. Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD sebelum memasuki agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Selain itu, dari hasil rapat, secara substansi seluruh fraksi DPRD Maluku Utara menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2026 ditindaklanjuti. Dengan terselenggaranya rapat paripurna ini, diharapkan proses pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat Maluku Utara. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya, saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan Rumah Sakit Jiwa Sofifi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah akan terus memberi perhatian agar peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di Maluku Utara berjalan optimal. Dalam keterangannya saat ditemui TVRI, Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan bahwa keberadaan Rumah Sakit Jiwa Sofifi menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah provinsi memberikan layanan kesehatan yang merata, termasuk bagi masyarakat dengan gangguan kejiwaan. Wakil Gubernur Maluku Utara juga menegaskan alokasi anggaran untuk 3 rumah sakit termasuk Rumah Sakit Jiwa Sofifi telah tersedia. Hal tersebut demi mendukung peningkatan mutu layanan, penambahan tenaga kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana dapat segera direalisasikan. Ya, jadi kan tanggung jawab pemerintah provinsi kan ada 3 rumah sakit ini. Rumah sakit Hasan Basori, Rumah Sakit Jiwa Sofifi, dan Rumah Sakit Sweet sendiri. Nah, menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia. Saat ini Rumah Sakit Jiwa kan sedang direhab ini, sedang diperbaiki infrastruktur. Dan kita akan terus melakukan itu ke masa-masa akan datang, termasuk soal tenaga. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan tenaga medis di Rumah Sakit Hasan Basori, termasuk Rumah Sakit Sofifi akan dilakukan pemerataan, sehingga di samping infrastruktur yang kita benahi, juga penempatan para tenaga-tenaga medis sesuai dengan yang diperlukan di rumah sakit.
Wakil Gubernur Maluku Utara juga mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan yang telah berkomitmen memberikan pelayanan meski dengan fasilitas terbatas. Wakil Gubernur berharap perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi terus ditingkatkan sehingga RSJ Sofifi dapat menjadi rumah sakit rujukan kesehatan jiwa yang representatif di Maluku Utara. Faradila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Sofifi memberikan apresiasi atas kehadiran TVRI di Maluku Utara. Kehadiran media publik seperti TVRI memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya obat dan makanan yang aman dikonsumsi. Melalui pemberitaan dan tayangan edukatif di TVRI, masyarakat dapat lebih memahami cara memilih produk yang aman, mengenali izin edar, serta menghindari produk ilegal atau berisiko bagi kesehatan. Kepala BPOM di Sofifi Ermanto Syahaan menyampaikan rasa terima kasih kepada TVRI yang selama ini aktif mendukung program-program edukasi BPOM, khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait keamanan obat dan makanan. Kepala BPOM menambahkan bahwa peran media, terutama TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, sangat strategis dalam mendukung upaya BPOM mewujudkan masyarakat yang cerdas dalam memilih dan menggunakan produk konsumsi sehari-hari. Memang peran media, terutama TVRI di sini sangat membantu kami dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang aman. Jadi saya berharap kerjasama dan kolaborasi yang selama ini sudah berjalan, khususnya dengan TVRI Maluku Utara, boleh kita tingkatkan, boleh kita perkuat, sehingga kerjasama ini bisa menghasilkan output yang lebih baik lagi ke depannya, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi khususnya terkait obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Maju terus TVRI Maluku Utara, bersama Balai POM, sinergi kita perkuat. Kepala BPOM di Sofifi berharap kerjasama antara TVRI dan BPOM dapat menghasilkan output yang lebih baik dalam mendukung upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya obat dan makanan yang aman. Diharapkan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan TVRI dapat terus berlanjut dan ditingkatkan dengan kolaborasi yang lebih kuat untuk menciptakan berbagai tayangan informatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Maluku Utara. Sandi Sunarto, Leonard Patipelohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara, sejumlah informasi masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
jika dibiarkan akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saudara, Anda kembali bersama kami dan berikut kita ikuti informasi selanjutnya. Puskesmas Galala terus berupaya melakukan berbagai inovasi pelayanan terhadap gangguan kejiwaan demi mendukung dan memastikan program kesehatan nasional ILP atau integrasi layanan primer tetap berjalan. Dengan adanya MOU yang telah terbentuk antara pihak Puskesmas Galala dengan Rumah Sakit Jiwa Sofifi, menandakan bentuk kolaborasi antar instansi dalam mendukung pelayanan terkait dengan gangguan kejiwaan. Dalam forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Sofifi Senin siang, Kepala Puskesmas UPT Rawat Inap Galala, Rosmini Abdul Qadir mengungkapkan bahwa pihak Puskesmas akan melakukan pelayanan mendasar serta melaksanakan program nasional ILP atau Integrasi Layanan Primer yang merupakan inisiatif transformasi sistem layanan kesehatan primer yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puskesmas juga kebetulan ada program nasional yang namanya ILP atau Integrasi Layanan Primer. Di dalamnya ada kurang lebih 42 screening yang akan dilakukan, salah satunya adalah screening kesehatan jiwa. Selain itu kami juga melaksanakan screening kesehatan jiwa yang juga tersebar pada ILP di desa kelurahan yang disebut yang selama ini kita kenal dengan Posyandu. Nah sekarang Posyandu itu sudah menjadi satu, selain Posyandu bayi balita ada juga pos lansia, ada juga pos bindu atau pos bina terpadu itu sudah dikombinasi menjadi satu yang disebut dengan ILP desa kelurahan. Nah di situ juga ada screening terkait kesehatan jiwa. Nah selain itu ada juga pengembangannya, yaitu kami juga melaksanakan screening kesehatan jiwa di tingkat sekolah dasar yang biasanya dilakukan pada setiap 1 tahun sekali. Rosmini Abdul Qadir juga menambahkan bahwa sejauh ini terkait dengan pasien yang mengalami depresi lebih banyak pada orang dewasa dibandingkan usia muda atau orang muda. Untuk saat ini Puskesmas juga terus berupaya untuk meningkatkan standar pelayanan yang sesuai bagi penderita gangguan kejiwaan. Leonard Patipelohi, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Pemirsa, di tengah tekanan dan rutinitas hidup yang padat, menjaga pikiran tetap sehat ternyata berdampak besar pada kesehatan tubuh. Bahkan sejumlah studi menunjukkan menjaga pikiran bisa membuat hidup lebih bahagia dan sehat. Dalam kehidupan yang penuh tekanan dan kesibukan, menjaga pikiran tetap sehat menjadi hal yang tak kalah penting dari menjaga kesehatan fisik. Pikiran yang terjaga dengan baik dapat membawa dampak positif bagi tubuh, hubungan sosial, hingga produktivitas kerja. Tahukah pemirsa, pikiran yang tenang dan terkelola dengan baik mampu mengurangi risiko gangguan mental seperti stres berlebih, kecemasan, dan depresi. Tak hanya itu, sejumlah studi menunjukkan bahwa kesehatan mental yang baik turut berkontribusi terhadap sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Pikiran yang positif dapat memengaruhi hormon dan sistem saraf sehingga tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Beberapa cara sederhana untuk menjaga pikiran tetap sehat antara lain dengan rutin berolahraga, bermeditasi, memperbanyak waktu di alam terbuka, serta membatasi paparan informasi negatif. Selain itu, menjaga hubungan sosial yang suportif dan berbagi cerita dengan orang terpercaya juga menjadi kunci penting. Menjaga pikiran tetap sehat tidak hanya berdampak pada kondisi emosional, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saudara pemirsa, penelitian menunjukkan saat seseorang mengalami stres atau beban pikiran yang berat secara terus-menerus, tubuh merespon dengan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, gangguan tidur, hingga melemahnya sistem imun. Sebaliknya, pikiran yang positif dan tenang membantu tubuh berfungsi lebih optimal. Peredaran darah lebih lancar, sistem saraf lebih stabil,
dan kualitas tidur pun meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan gangguan metabolisme. Aktivitas sederhana seperti bersyukur, mengelola waktu istirahat, hingga menjauhi pikiran-pikiran negatif terbukti mampu memperbaiki kualitas hidup. Pikiran yang sehat membuat tubuh bekerja dengan harmonis dan memberikan energi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Karena itu, menjaga pikiran bukan sekadar soal mental, tapi juga merupakan investasi nyata bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saudara, berikut kita saksikan bersama informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Papua Barat. Saudara, pemandu wisata Kali Biru Junakein menceritakan bahwa keberadaan Kali Biru telah diketahui sejak lama oleh leluhur mereka. Namun baru dikenal luas oleh masyarakat dan wisatawan pada awal tahun 2021 hingga saat ini. Kedalaman Kali Biru berkisar antara 2 hingga 3 meter dan sangat aman digunakan oleh pengunjung untuk mandi atau berenang. Suhu airnya mencapai sekitar 20 derajat Celcius, membuat sensasi berendam terasa segar dan menenangkan. Junakein, salah satu pemandu wisata dari kampung Warsambin di Teluk Maya Libit, juga menuturkan kisah menarik tentang sejarah Kali Biru. Dahulu kala, sebelum pergi berperang, para leluhur di kampung ini akan berendam di Kali Biru selama 12 jam.
Apabila setelah keluar, tubuh mereka terasa hangat, maka itu pertanda mereka siap berperang. Namun jika tubuh mereka masih terasa dingin, berarti belum siap saatnya mereka untuk berangkat ke medan perang. Jadi secara sejarah kali biru ini sudah ditemukan sejak dahulu kala oleh orang-orang tua kami, dan juga dingin air kali biru tuh sekitar 20 derajat Celcius ataupun lebih. Junaken berpesan kepada setiap pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan agar keindahan alam Kali Biru tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengunjung asal kota Waisai, Airin, mengaku baru pertama kalinya datang ke Kali Biru dan terkesan dengan keindahan serta kejernihan airnya yang masih alami. Menurutnya, Kali Biru merupakan salah satu destinasi terbaik di Papua yang wajib dikunjungi. Pengunjung di sini Kali Biru menurut saya salah satu spot terbaik, worth it menurutku kalau datang ke sini jauh-jauh. Di sini bagus, airnya dingin dan biru juga, bagus banget. Ini baru pertama kali atau sudah pernah Saya sebelumnya? pertama kali kesini dan ternyata bagus banget. Selain lihat dari foto dan video-video orang-orang itu kayak penasaran banget, dan ternyata di sini juga benar-benar bagus sesuai dengan prediksi aku. Hal senada disampaikan pengunjung lainnya, Hadijah, yang mengaku telah beberapa kali datang ke Kali Biru karena pesona alamnya yang tetap terjaga dan suasananya yang menenangkan. Saya kesini sudah berulang-ulang kali, tapi untuk pertama kalinya saya merasakan air yang sangat dingin sekali ini, karena ini di pagi hari. Sekarang mungkin masih jam 7-an, kurang lebih seperti itu. Dari Kabupaten Raja Ampat, Natalinda Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke Gorontalo, saudara. Dalam upaya menekan angka kecelakaan akibat aksi balap liar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Gorontalo Kota menggelar operasi rutin. Polisi mengamankan puluhan kendaraan roda 2 saat dilakukan razia balap liar. Kasatlantas Polresta Gorontalo Kota AKP Mutiara Puspitasari Hartono mengatakan, pembubaran dilakukan setelah menerima laporan dari warga yang resah dengan aksi balap liar di lokasi tersebut. Satlantas Polres Gorontalo Kota langsung menerjunkan tim gabungan untuk merespon cepat laporan warga. Balap liar ini dinilai tidak hanya membahayakan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas mengatakan terdapat puluhan personel dari tim gabungan yang diterjunkan untuk membubarkan balap liar tersebut. Ia menegaskan patroli akan terus ditingkatkan untuk mencegah aksi balap liar terulang. Setelah dilakukan pembubaran, anggota kepolisian tetap berjaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah para pelaku kembali menggelar balap liar. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang kepada setiap kegiatan yang dinilai akan mengganggu situasi Kamtibmas. Dari Satlantas Polresta Gorontalo Kota, kita selalu melaksanakan patroli yang sebelumnya ada program dari Blue Light Patrol. Kemudian kami terfokus terutama di malam minggu, jadi anggota melaksanakan patroli karena banyak aduan masyarakat mengenai balap liar tersebut. Alhasil berapa motor yang diamankan, Bu? Baik, untuk motor yang diamankan kemarin ada 5, namun yang sempat kami tahan adalah 1 kendaraan dan pengendara tersebut masih di bawah umur. Kami berikan teguran dan panggilan kepada orang tua untuk keesokan harinya untuk dijelaskan apa saja kesalahan dari anak tersebut. Sampai kapan akan dirazia ini? Kami akan melaksanakan kegiatan razia ini ataupun masalah balap liar ini kami akan laksanakan setiap harinya. Terfokus lagi mungkin kami akan buat patroli gabungan di hari Sabtu dengan satker yang lain, contoh Sabara ataupun dari piket juga. Jadi sampai benar-benar kondusif untuk Kota Gorontalo. Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota AKP Mutiara Puspitasari Hartono berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di Kota Gorontalo serta mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas seperti balap liar. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat menciptakan Gorontalo yang aman, tertib dan nyaman bagi masyarakat. Ipong Steve, TVRI Gorontalo.
Sementara itu di Sulawesi Tengah, proses pembangunan program sekolah rakyat dan makan bergizi gratis jalur pemerintah di Kabupaten Parigi Motong telah disetujui untuk di beberapa wilayah. Program Prioritas Nasional Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis untuk di Kabupaten Parigi Motong siap direalisasikan untuk tahun depan setelah disetujui pemerintah pusat. Bupati Parigi Motong Erwin Burase menyebutkan, 2 astacita Presiden Prabowo Subianto itu direncanakan terrealisasi pada gelombang kedua. Pihak pemerintah ditugaskan menyiapkan lahan untuk pembangunannya. Pada pembangunan sekolah rakyat disiapkan seluas 19 hektar dan lokasi potensial yang diusulkan pada kawasan gedung olahraga atau GOR. Namun, tahap awal ditempatkan pada bangunan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Dengan penempatan di gedung LPKS akan menampung 100 orang rombongan belajar untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan rentan putus sekolah pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA dalam format boarding school. Ada 4 rombongan belajar, termasuk SD, SMP, SMA di situ. Kita akan melakukan rehab sedikit untuk kapasitas 100. Insya Allah tahun depan kita turun. Yang kedua, proses pekerjaan MBG, penarian Sausu, Ampibabo, dan juga Motong, yang dari kementerian langsung. Mereka bangun, mau bangun sudah mulai. Yang ketiga, itu bangun dapur. Ya, itu yang bukan yayasan punya, dari Pemda. 2 ditangani oleh Kementerian PU, Sausu, Ampibabo, Motong ditangani langsung oleh MBG. Sementara itu untuk pembangunan program MBG yang segera dimulai telah ditempatkan di 3 wilayah. Mulai dari arah selatan ditetapkan pada Kecamatan Sausu, kemudian tengah di Kecamatan Ampibabo ditangani langsung Kementerian PUPR, sedangkan bagian utara di Kecamatan Motong dibangun langsung pihak Badan Gizi Nasional. Amirullah Jarabe, kontributor TVRI Sulawesi Tengah, melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Kamis 23 Oktober 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Matua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.